Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menempuh mata kuliah hukum perdata pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa bermanfaat bagi baik diri kita sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara. Saudara mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan ketiga ini Anda akan mempelajari mengenai sistematika hukum perdata. Jadi kalau kemarin di pertemuan pertama dan pertemuan kedua Anda sudah mempelajari mengenai ruang lingkup dan sejarah mengenai hukum perdata, pada pagi hari ini Anda nanti bisa mengakses Elena dan mempelajari mengenai sistem hukum perdata. Ya, jadi di dalam sistem hukum perdata di pertemuan ketiga ini kita akan mengkaji mengenai sistematika hukum perdata. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistematika hukum perdata itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hukum perorangan atau badan atau pribadi. Nah, di hukum perorangan atau badan pribadi ini memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, ini nanti kaitannya dengan subjek hukum. Jadi saudara ini termasuk sebagai subjek hukum perdata juga. Nah, tentang umur, jadi ada anak, dewasa atau orang tua, kemudian kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, kemudian kajian tempat tinggal atau domisili dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada kajian mengenai hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua, anak dan perwalian atau kuretel juga dan sebagainya. Termasuk di dalamnya bagaimana anak angkat atau anak adopsi ya. Nah, kemudian yang kajian berikutnya yaitu hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht. Nah, ini di sini saudara akan mempelajari mengenai memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya. Termasuk di dalamnya hutang piutang. Kemudian yang berikutnya ada hukum waris. Nah, hukum waris ini mengkaji mengenai peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal, yang kemudian harta tersebut akan diatur peralihannya, dalam hal ini peralihan kepemilikan benda tersebut dari orang yang meninggal itu kepada orang yang masih hidup. Nah, dalam hal ini adalah keluarga, baik dari istri atau suami atau pasangan dari si yang meninggal itu, kemudian anak, kemudian adik, kemudian kakak dan lain sebagainya. Nah, di dalam khusus hukum waris ini perdata kita juga ada mengenal perdata Islam. Nah, ini nanti lebih dikaji lebih lanjut. Yang tentunya hukum warisnya di perkembangan di Indonesia mayoritas umat Islam menggunakan berdasarkan prinsip perdata Islam sehingga warisnya menggunakan sistematika waris Islam. Perlu saudara ketahui bahwa perkembangan pembagian hukum perdata ini pada mula zaman Romawi ini terdapat dua kelompok pembagian hukum ya. Kalau di awal itu saya sampaikan di
PowerPoint dan materi inisiasinya, bahwa di dalam zaman Romawi ini terdapat dua kelompok pembagian hukum, yaitu hukum publik atau hukum yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum yang diaturnya adalah hubungan antara negara dan masyarakat. Kemudian hukum privat adalah kumpulan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan individu. Hukum privat ini disebut sebagai hukum perdata atau hukum sivil. Kemudian dalam perkembangannya juga hukum perdata ini ada dalam hukum perdata pengertian luas, yaitu apa maksud hukum perdata luas? Hukum perdata yang termuat dalam Bürgerrechtsbuch atau BW ditambah dengan hukum yang termuat dalam KUHD atau Kitab Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Nah, kemudian bagaimana hukum perdata dalam arti sempit? Hukum arti sempit yaitu hukum perdata yang hanya termuat dalam BW tersebut itu sendiri. Kemudian di Indonesia ini bisa dikelompokkan pembagian hukum perdata. Yang pertama hukum perdata adat, ya di mana konsep berlakunya ini hukum perdata adat ini hanya pada kelompok masyarakat tertentu, ya. Jadi hanya sebagian kecil komunitas atau sebagian besar. Perdata adat ini bisa nanti kalau yang di Aceh menggunakan hukum Islam, adat Islam. Kemudian hukum perdata barat, nah ini berlaku untuk orang Eropa Timur dan asing. Kemudian hukum perdata nasional, nah ini untuk berlaku semua orang masyarakat ada di Indonesia. Nah, semuanya ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum perdata itu sendiri di Indonesia. Banyak referensi yang bisa saudara ambil atau bisa saudara pelajari, ya. Ini yang perlu Anda pahami dulu. Sementara kalau kita kaji pada buku hukum perdata itu menjadi 4, yaitu buku 1 tentang orang, kemudian buku 2 tentang kebendaan, dan buku 3 tentang perikatan. Sementara buku 4 tentang daluarsa atau pembuktian. Nah, kita kaji dulu bagaimana ada tentang hukum 1. Buku 1 ini tentang van Persenen, yaitu mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang status hak dan kewajiban individu. Kemudian buku 2 yaitu tentang kebendaan, mengatur tentang hukum benda, berarti seperti benda wujud yang tidak bergerak, waris, jaminan dan sebagainya. Kemudian buku 3 tentang perikatan, ini tentang perikatan, yaitu perjanjian. Kemudian buku 4 tentang daluarsa atau pembuktian, mengatur hak dan kewajiban sebagai hukum, khususnya batas atau tenggat waktu. Dan ya, itu demikian pengantar dari saya, dan selanjutnya saudara bisa mempelajari materi yang ada di Elena. Selamat belajar, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.